Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-temanku semuanya. Di sini kita akan mereview tentang kondisi persawahan yang mana kurang lebih 10 hari yang lalu kita sudah menebar benih padi, dan sekarang kita akan melihat perkembangan ataupun pertumbuhannya. Sudah seberapa besar pertumbuhan dari benih padi yang kemarin kita tebar? Yuk segera kita akan melihat perkembangannya. Kelihatan sudah sama hijau teman-teman. Umurnya sudah 10 hari dan kita sedang berbincang dengan tetangga sawah kita, di mana pada saat hari ini tanaman jagungnya baru diambil. Tapi untuk bibit benih padi yang akan ditanam di lahan tersebut kemarin sudah ikut di milik kita. Jadi ini tinggal memanen jagungnya saja, sedangkan benihnya sudah ikut di sini di milik kita. Oke teman-teman, ini usianya 10 hari setelah kemarin ditabur. Sudah cukup besar dan sudah dilakukan pemupukan sehari sekali. Kita bisa lihat. Dan ini teman-teman, jarak yang tercipta ini adalah hasil kemarin teman-teman, dari tanah yang ditaruh di sak kemudian digeret. Kalau mungkin teman-teman penasaran bisa dilihat di video kita sebelumnya. Itulah cara para petani khususnya di kampung kita untuk menciptakan jarak agar supaya ketika melakukan pemupukan itu enggak melewat di tengah-tengah benihnya, tapi lewat di ini gang-gangan di antara keduanya. Dan ini juga dikasih plastik melingkar ya, selain untuk antisipasi kalau mungkin kita berharap juga nggak ada teman-teman. Kalau mungkin ada hama khususnya tikus itu kan kadang nggak dimakan ataupun apa, tapi biasanya dipotongin. Tapi untuk alhamdulillah untuk saat ini alhamdulillah kelihatannya nggak ada hama tikus yang menyerang. Tapi kita sebagai antisipasi ya tidak ada salahnya kalau istilahnya ya al-wiqayatu khairu minal ilaj. Kita bisa lihat teman-teman, kurang lebih yang berada di sini adalah berapa kilo ya. Kita beli 5 kilo, ada bungkusnya 5 kilo, itu berjumlah kurang lebih 15 bungkus. Jadi 5 kali 15 kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini adalah milik tiga orang, saya sendiri sama bapak saya dan kemudian tetangga sebelah tadi. Oke teman-teman, kita akan melihat Pak Traktor yang lumayan viral dengan aksi traktornya di video kita sebelumnya, di shot kita ya. Kita akan melihat proses pembajakan yang ada di lahan sana. Dan itu adalah proses pembajakan yang mana besok akan diamburi seperti lahan kita yang sekarang sudah tumbuh tadi. Dan untuk tetangga kita ini baru buat dan besok paginya baru akan ditaburkan benihnya di sini. Kita akan melihat atraksi dari Pak Traktor yang sangat-sangat atraktif ini. Kita bisa lihat. Dengan santainya dia menaiki kayu yang ditaruh di belakang traktornya. Dan fungsi dari kayu ini sendiri bukan hanya untuk gaya-gayaan teman-teman. Itu adalah dibuat itu pemberat agar supaya
selain dari berat besi traktor itu sendiri ditambah dengan berat sang pembajak traktor tersebut, sehingga menimbulkan lumpurnya itu akan keluar dengan bagus. Kalau istilahnya itu belobor teman-teman. Itu kalau belobor itu kalau besoknya ditebar benih biasanya tumbuhnya sangat bagus sekali. Kita bisa lihat naik, kurang dalam, ditekan ke bawah. Seperti itu teman-teman. Atraksi dari Pak Traktor di kampung kita. Ditekan biar lumpur-lumpurnya itu enggak berkumpul di satu tempat agar sedikit rata. Kita bisa lihat teman-teman. Ini kalau untuk anak-anak kampung ini merupakan salah satu tontonan yang dapat menghibur teman-teman. Ada Pak Traktor yang sedikit beratraksi sambil menikmati pekerjaannya. Hal itu bisa terjadi ketika sudah halus seperti ini teman-teman. Tapi kalau awal-awal, istilahnya sebelum rata seperti ini, ya perjuangannya sama saja. Ya berat. Tapi ketika sudah halus tinggal meratakan tanah seperti ini, biasanya ya seperti itu. Ada beberapa atraksi yang enak kalau ditonton. Dengan santai teman-teman. Oke. Ditekan lagi teman-teman, kita bisa lumpurnya ya. Karena untuk tanah yang di traktor ini teman-teman, semakin dalam lumpur yang diolah ataupun diaduk itu akan hasilnya juga lebih bagus. Ya. Belok lagi seperti itu lagi. Untuk 2 hari ke belakang ini kemarin cuacanya cukup lumayan cerah teman-teman. Sudah 2 hari nggak turun hujan. Memang kalau kita melihat dari cuaca yang ada di HP, yang kita bisa lihat di HP kita masing-masing, bahwasanya untuk saat ini sama 4 hari ke depan itu emang hanya berawan, nggak ada hujan. Setelah itu kelihatannya baru ada hujan lagi kalau kita melihat aplikasi cuaca yang ada di HP teman-teman. Jadi sudah 2 hari ini nggak ada hujan, setelah kemarin terjadi beberapa kali hujan lebat sehingga mengakibatkan banjir. Dan untuk saat ini baru 2 hari kita nggak ada hujan turun. Kalau mendung ada, cuma nggak sampai turun hujan. Walaupun sudah rata seperti ini teman-teman, kalau kita melihat itu
mudah dan terbilang seperti apa ya, nggak ada beban. Tapi kalau kita sebagai orang awam yang nggak pernah pegang traktor, ya mungkin juga kesulitan. Kembali lagi karena ini sudah kebiasaan, bahkan sudah menjadi salah satu pekerjaan dari Pak Traktor ini, sehingga pekerjaan yang dirasa berat terlihat santai dan menyenangkan teman-teman kalau kita melihatnya seperti ini. Oke teman-teman, kita kembali ke sana. Dan kalau mungkin teman-teman ingin melihat bagaimana proses susahnya membajak ketika ada tebonnya, ini salah satu teman kita yang tadi berada di sebelah barat dari lahan sawah kita. Ini baru awal. Sebelum merata seperti tadi, ya ini proses awalnya teman-teman. Banyak pohon, batang-batang jagung yang masih berdiri, kemudian diterabas sama traktor, ya nggak sebegitu lancar karena emang banyak pohon ataupun batang jagung yang masih berdiri. Ini adalah tahap awal teman-teman sebelum halus seperti tadi. Tapi ketika sudah diterabas beberapa kali dan semuanya sudah jatuh, ya tinggal menghaluskan seperti tadi. Ini tadi, jadi letak kita berdekatan. Ada yang sudah membuat seperti saya, ada yang baru mau ditebarkan benihnya besok pagi yang tadi, yang berada di sebelah timur, dan ini malah mungkin besoknya lagi teman-teman. Prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan tiba-tiba halus, tapi ya ini kalau awal emang kita butuh perjuangan, tapi ketika sudah jalan itu sudah terbentuk, maka kita tinggal menikmatinya. Loh, kok jadi apa ya teman-teman? Seperti petuah aja. maaf terbawa suasana. Kita bisa lihat teman-teman, teman kita yang membaca saja sampai nggak kelihatan karena emang batang-batang jagung yang sudah dipanen belum diratakan ataupun belum tercabut semuanya, sehingga kelihatan apa ya, terlihat sangat-sangat susah. Dan untuk proses pembajakan sawah ketika mau ditanami padi ini emang airnya harus banyak teman-teman. Kalau airnya nggak banyak, biasanya itu roda sama mesin traktornya pun akan kesulitan untuk berjalan, karena kalau istilah orang kampungnya itu gebel atau gedebel karena tanah teman-teman. Jadi untuk membajak sawah seperti ini, ya kondisi yang paling bagus adalah ketika lahan tersebut banyak airnya, jadi bisa memudahkan laju dari mesin traktor tersebut, dan juga agar membuat para joki-joki traktornya pun tidak terlalu kesulitan ataupun terlalu berat ketika menggerakkan mesin traktornya. Kalau lahan seperti ini kelihatannya kurang air teman-teman, dan teman kita pun kelihatannya sudah capek karena emang airnya kurang, sehingga mesinnya ataupun rodanya pun banyak ditempeli tanah yang istilahnya gedebel tadi, gibol tadi teman-teman. Oke teman-teman,
untuk kita cukupkan video kita kali ini, dan mungkin beberapa hari ke depan kita akan melihat lagi proses ataupun gimana pertumbuhan dari benih padi kita tadi. Kalau hari ini adalah kita mereview ketika sudah 10 hari setelah ditabur, mungkin beberapa hari ke depan kita akan mereview lagi gimana pertumbuhan dari benih kita yang kita tabur tadi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.